Ya, selamat malam Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, selamat malam. Jumpa lagi dengan acara Gelora Pancasila. Ya, bersama saya Albert Tananto, dan malam ini kembali kita juga akan ditemani oleh Pak Utoro, Coach Utoro. Kita akan berbincang mengenai peradaban kualitas. Ya, sesaat lagi kita akan menantikan beliau bergabung bersama-sama dengan kita malam hari ini. Ya, selamat malam. Ya, kita setiap Sabtu malam jam 8 malam, Sabtu jam, ya kira-kira 1 jam. Selama 1 jam kita akan berbincang mengenai Pancasila, mengenai kebangsaan, dan malam hari ini kita akan mengambil tema peradaban kualitas. Ya, Bapak Ibu yang eh, baru pertama kali hadir, Bapak Ibu bisa menonton rekaman-rekaman sebelumnya di IGTV, akun IG saya, atau di YouTube channel Gelora Pancasila. Selamat malam, Pak. Selamat malam Mas Iya, Albert, apa kabar? baik, Pak. Ini kelihatannya sejenis ya nih. Ininya belangkonnya kelihatannya setipe. Oke. Oke, Iya, luar biasa ini udah banyak yang datang nih rupanya iya, teman-teman kita ini. iya, Pak. Jadi Oke. 2 minggu serasa 14 hari ya, Pak. Iya, serasa setengah bulan ya. Iya. Iya, Assalamualaikum iya. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Kita jumpa lagi dalam acara Gelora Pancasila. Tidak terasa sudah seri yang ke-19. Dan malam hari 19. ini kita mengambil tema peradaban kualitas. Dan tetap bersama dengan kita malam hari ini juga akan dibersamai. Kita akan belajar bersama dengan Coach Utoro. Ya, selamat malam Coach Utoro. Ya, Selamat malam Mas Albert. Wah, luar ya, biasa ya. Akhirnya kita bisa ketemu lagi. Selamat ya. malam teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke yang telah menunggu-nunggu nih acara kita pada malam hari ini. Iya, dan saya juga eh, apa ya, penasaran dari tadi ini kayak peradaban kualitas Eh, gitu ya. Nah ini ya. eh, sebabnya kan kalau di dalam manajemen itu ada eh, apa, indikatornya gitu ya. Kalau kualitas itu ada, Hmm. atau bahkan ada divisi khusus gitu, quality control gitu, atau quality insurance, assurance gitu ya. Eh, jadi ini kualitas apa nih Pak? Atau kualitas apa yang didefinisikan ini Pak? Atau kualitas dalam hal apa ini Pak? Begitu Pak. Wow, oke. Ini topik kita pada malam hari ini memang topik yang sangat manusiawi ya, Mas. Iya. Sangat spesial gitu. Karena Hmm. manusia ini berbeda dengan makhluk-makhluk yang lainnya karena Hmm. memiliki akal dan budi ya. Iya. Akal dan budi gitu. Dan salah satu produk dari akal dan budi itu adalah menciptakan keindahan, menciptakan kebaikan, menciptakan keistimewaan, menciptakan manfaat. Iya. Tentu saja bagi dirinya, bagi orang lain. Iya. Nah, manfaat, kebaikan, dan sebagainya ini tentu ada. Dan ukurannya di sini kadang-kadang Hmm. eh, apa namanya perlu distandarkan atau Hmm. umumnya distandarisasikan ya Ya. supaya apa namanya supaya apa namanya tingkat dari kebaikan, tingkat dari kemanfaatan ini dapat dijaga konsistensinya. Ya. Jadi kualitas ini adalah yang pertama adalah hasil dari akal dan budi manusia
yang berstandar atau distandarkan. Dan standarisasinya apa? Standar yang terbaik, gitu ya. Standar yang memberikan kemanfaatan yang tinggi bagi orang lain. Dan kembali ke konteks kita, Pancasila. Pancasila ini adalah value bangsa kita, dan salah satunya dia diciptakan untuk menciptakan peradaban. Dan kita juga sudah tahu bahwa peradaban ada 5 ya. Kemarin pertemuan kita 2 minggu yang lalu membahas tentang peradaban keamanan. Dan yang peradaban keamanan. Jadi peradaban yang pertama adalah keamanan, syaratnya gitu. Kalau sebuah peradaban tidak aman gitu ya, berarti belum beradab. Kemudian yang kedua adalah peradaban kualitas. Kalau peradaban itu atau komunitas itu tidak menciptakan kualitas-kualitas dari akal budi, kreativitas, karya, cipta, dan karsa manusia-manusia yang ada di sana, tentu belum dikatakan bahwa peradaban itu berkualitas atau peradaban yang berkualitas. Jadi ada 3 tadi esensinya. Yang pertama adalah Pancasila, diciptakan untuk membangun peradaban. Kemudian peradaban ini adalah peradaban kualitas yang kita bahas pada malam hari ini, dan kualitas ini adalah simbol dari kreativitas, cipta, rasa, karsa kita sebagai makhluk Tuhan yang punya akal budi. Dan kualitas ini tentu ada standarnya, standarisasi gitu. Gitu Mas, ini sebagai awal dari pengantar dari pembicaraan kita pada malam hari ini. Nah, kalau di dalam mengkaitkannya bagaimana Pancasila bisa mewujudkan kualitas, bagaimana nih Pak? Oke. Jadi mungkin kita sering berpikir bahwa kualitas itu kualitas produk ya Mas ya. Kualitas produk, kualitas jasa gitu ya. Padahal sebenarnya kualitas ini bisa ditarik ke atas menjadi sebuah sudut pandang yang cukup besar gitu ya. Jadi kualitas pikir, rasa, ucap, dan laku. Kualitas pikiran kita, kualitas perasaan kita, kualitas ucapan kita, dan kualitas perilaku. Nah, Pancasila ini sebagai alat yang dipakai untuk standarisasinya. Jadi apakah pikiran kita berkualitas, apakah pikiran kita, apakah perasaan kita berkualitas, apakah ucapan dan perilaku kita berkualitas, kita telah memiliki standarisasi. Standarnya adalah Pancasila itu. Artinya apa? Ketika kita menggunakan Pancasila di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk berpikir, beremosi, berucap, dan berperilaku, maka bisa dipastikan bahwa kita telah berpikir, rasa, ucap, laku yang berkualitas. Oke. Jadi mungkin jadi kayak indikatornya begitu ya Pak ya, ukurannya ya, standarnya itu seperti itu gitu ya. Jadi kalau misalkan pikiran kita berkualitas, apakah pikiran kita misalkan berkaitan dengan apakah itu memuliakan Tuhan, atau kita bagaimana memanusiakan manusia gitu ya, memanusiakan orang lain, lalu bagaimana itu membawa persatuan gitu ya. Jadi lebih berkaitannya seperti itu ya. Iya, betul. Jadi kualitas kehidupan yang distandarkan oleh Pancasila adalah ketuhanan. Apakah di dalam setiap gerak langkah kita, nafas, detak jantung kita, ada Tuhan di sana. Kemudian yang kedua, apakah kita berorientasi pada kemanusiaan yang adil dan beradab? Apakah kita mencipta sesuatu, berkreasi sesuatu untuk kemanusiaan, untuk membuat kualitas kemanusiaan menjadi lebih adil dan beradab? Apakah kita melakukannya dengan kolaboratif gitu ya? Karena contohnya seperti ini Mas, ketika kita sudah dekat dengan Tuhan, kemudian kita sudah berkreasi untuk mencipta sesuatu yang bermanfaat untuk kemanusiaan, tetapi kita sendirian, tidak berkolaborasi dengan orang lain, misalnya, maka ini bukan menjadi sebuah kualitas yang optimal gitu. Kemudian ketika kita sudah berkolaborasi dengan orang lain, tentu kita harus memperhatikan atau menghormati orang-orang lain. Apakah kita sudah berpikir demokratis gitu ya? Kemudian apakah yang kita lakukan ini juga sudah menyentuh aspek-aspek keadilan sosial? Apakah kita diskriminatif? Apakah kita hanya melakukan sesuatu hanya untuk golongan tertentu gitu ya? Apakah kita berpikir tentang keadilan sosial? Nah, kelima hal ini adalah sebagai tolok ukur atau indikator apakah kegiatan kehidupan kita, baik kegiatan pikir, rasa, ucap, laku, termasuk di dalamnya mencipta, berkreasi, dan sebagainya, telah berkualitas. Begitu Mas.
Jadi sebelum menghasilkan produk tadi kalau sempat disinggung di awal bahwa kualitas itu kan seringkali dimaknai sebagai kualitas produk gitu ya. Jadi kalau berarti Mhm. dengan penjelasan yang setelah disampaikan ini sebelum jadi produk malah ya jadi lebih ke mindset gitu ya, lebih ke cara berpikirnya Mindset, ya, cara berpikirnya terlebih betul. dahulu, Mhm. cara kita merefleksikan, cara kita memaknai sesuatu ini Iya, yang diubah dulu gitu ya Pak ya, gitu ya. betul, betul, Hmm. betul. Dan ketika kita menggunakan mindset itu, maka ya bisa jadi apa namanya produk-produk kayak senjata, kemudian hal-hal yang apa bertolak belakang dengan kemanusiaan misalnya, Hmm, hmm, itu akan tidak pernah tercipta gitu ya. hmm, Ketika kita menggunakan 5 hal itu. hmm. Oke. Nah, ini kan kalau berkaitan dengan kualitas, mungkin bisa ditolong juga nih Pak, ketika kita mau berkualitas seringkali kan butuh motivasi nih Pak. Nah, kadangkala kita Ya, maknai kualitas itu yang bermanfaat itu untuk orang lain. Nah, ini gimana dengan berkaitan hmm, dengan untuk diri sendiri nih Pak, supaya termotivasi bisa berkualitas lebih baik gitu Pak. ya. Jadi Pancasila kita ini sudah sangat memposisikan kita pada posisi yang sangat seimbang. Hmm, Kita sebagai pribadi, kita sebagai bagian dari masyarakat, kita sebagai bagian dari makhluk Tuhan, kita sebagai bagian dari alam semesta, telah ditata sedemikian rupa sehingga posisinya adil gitu ya. hmm, Sebagai diri kita berkualitas ketika kita dekat dengan Tuhan tentu saja. hmm, Dan ketika kita sudah dekat dengan Tuhan, tidak berhenti hanya di situ, karena kita dilahirkan di dunia, kita diciptakan dunia untuk melakukan misi. hmm, Misinya adalah menjaga alam semesta ini, kemudian membangun peradaban dan sebagainya. hmm, Jadi dari dua sila dari Pancasila ini saja kita sudah mulai mengetahui bagaimana peran kita sebagai individu, bagaimana peran kita di dalam kegiatan sosial. hmm, Kemudian ketika kita masuk di kolaborasi, tentu di kolaborasi itu kita tidak hanya berkontribusi, hmm, berkontribusi kepada orang lain, tetapi saya juga menyampaikan aspirasi. hmm, Jadi saya tidak hanya membantu orang lain, tetapi saya juga menyampaikan ide, saya juga menyampaikan mungkin emosi saya, emosi yang positif untuk kelompok di mana kita berada. ya, Kita berbagi, tidak hanya berbagi pikiran, tapi kita juga berbagi semangat, berbagi emosi-emosi positif sehingga komunitas kita ini tidak hanya punya kreativitas, tetapi juga punya emosi-emosi yang positif, hmm, empati, rasa kasih sayang, kepedulian ya, dan sebagainya. Kemudian demokratis. Demokratis itu tentu ada peran diri dan peran orang lain. hmm, Musyawarah. Kita tidak bisa bermusyawarah dengan diri sendiri. Kita bermusyawarah dengan orang lain dan yang lebih indah lagi adalah di proses musyawarah ini ada hmm, mendengarkan feedback dari orang lain, kemudian akhirnya sharing pikiran kita kepada orang lain, sehingga akhirnya terjadilah sebuah pertemuan ya, antara pikiran kita, emosi kita dengan pikiran dan emosi orang lain. ya, Kemudian dari musyawarah itu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kesejahteraan, untuk kebahagiaan bersama. ya, Dan ini dikelola dengan konsep keadilan sosial. hmm, Jadi sangat menurut saya sangat komprehensif, Mas. hmm, Bagaimana Pancasila ini meletakkan kita sebagai pribadi, meletakkan kita sebagai makhluk sosial. hmm. Oke, jadi selamat malam ya kepada rekan-rekan semuanya yang sudah mampir berkenan berkunjung atau juga nongkrong bersama di malam minggu ini. Silahkan juga jika ada pertanyaan atau pernyataan bisa di kolom chat, Mhm. bahkan bisa juga turut bergabung bersama-sama dengan kami. Silahkan ajukan Ya, request to join sehingga kami bisa accept gitu ya untuk bisa bergabung bersama-sama kami di layar ini. Jadi secara live langsung bisa menyampaikan secara verbal gitu ya. Karena di IG Live bisa 4 orang, jadi silahkan. Dan terima kasih sekali lagi sudah bergabung. Dan kalau ingin mengetahui atau mengikuti rekaman-rekaman sebelumnya, ada di Gelora Pancasila di YouTube, ya channel YouTube Pancasila. Gelora Pancasila, atau di IG rekaman di IGTV. Dan silakan juga meninggalkan di komen atau di saat kami live. Oke, selamat malam Bu Pandan, selamat malam Pak Ahmad
Hilmi, Hilmi. selamat malam Pak Paulus ya Bu, Pak Christian ya. Ya terima kasih. Eh untuk ini Pak, kembali tadi Pak ke masalah kualitas ini, Ya, bagaimana Pak bisa membiasakan Pak supaya bisa membiasakan diri menjadi pribadi yang atau mindset yang berkualitas ini Pak. wah, ini keren ini ya. Hmm. Karena inti peradaban berkualitas ini memang isinya adalah tentang habit ya. Bagaimana kita Hmm. membiasakan diri membangun sebuah kebiasaan, membangun sebuah budaya ya Mas. Hmm. Budaya berkualitas. Budaya berkualitas inilah yang akan melahirkan peradaban berkualitas. Hmm. Paling tidak ada dua hal yang berperan di sini. Yang pertama adalah self awareness. Jadi Hmm. kita mengajak kepada teman-teman kita sesama warga negara Indonesia untuk self awareness, menyadari bahwa kualitas itu adalah sesuatu yang penting. Bagaimana caranya? Cara yang mudah untuk menyadari tentang pentingnya berkualitas. Kita tentu suka dilayani dengan pelayanan yang berkualitas kan. Ketika kita beli sesuatu, kita ingin yang kita beli berkualitas. Ketika kita beli sesuatu dikirim ke rumah kita juga ingin dikirimkan dengan cara yang berkualitas. Hmm. Kemasannya berkualitas. Kita suka hal-hal yang berkualitas. Hmm. Ketika kita mendengarkan lagu, kita juga suka lagu yang berkualitas. Hmm. Ketika kita membaca buku, suka membaca buku yang berkualitas. Hmm. Ketika kita sadar bahwa kita suka hal-hal yang berkualitas, maka kita perlu juga memberikan sesuatu yang berkualitas bagi orang lain. Hmm. Ketika kita bekerja, berikanlah pekerjaan atau hasil kerja yang berkualitas. Ketika kita berbicara dengan orang lain, berilah pembicaraan yang berkualitas. Ketika kita membantu orang lain, berilah membantu yang berkualitas. Ketika kita bahkan mendengarkan orang lain, kita juga mendengarkan yang berkualitas. Jadi yang pertama adalah self-awareness atau sadar diri bahwa kualitas ini adalah sesuatu yang penting buat saya dan otomatis penting bagi orang lain, dan saya akan melakukan hal yang sama kepada orang lain. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kadang-kadang kita ini kan juga lupa ingat gitu ya Mas. Kadang-kadang sadar, kadang-kadang tidak sadar. Sehingga perlu leadership. Perlu pemimpin yang membantu, mengingatkan, mengarahkan, membina, mengcoach, mentraining tim-tim di bawahnya, baik tim formal maupun tim informal, untuk peduli pada kualitas. Karena tanpa kualitas kita akan hilang dengan sendirinya kan. Kalau kita kalau kita analogikan di dunia bisnis, bayangkan kalau kita punya kompetitor dan kita lebih tidak berkualitas dari mereka, pasti kita akan ditinggalkan oleh para pelanggan-pelanggan kita. Dan apalagi kalau harga kita lebih mahal ya, harganya lebih mahal, kemudian lebih tidak berkualitas, bahkan tidak hanya tidak berkualitas tapi buruk gitu kualitasnya, maka kita akan ditinggalkan oleh pelanggan, oleh orang-orang lain. Nah, kita perlu seorang leader yang memimpin kita, leader yang mengarahkan, membina kita untuk memiliki kepedulian berkualitas. Karena kualitas ini adalah mindset, kualitas ini adalah sesuatu yang perlu dibudayakan, yang perlu dibiasakan, dan kita cenderung lupa ingat, sadar, tidak sadar, sehingga perlu sosok pemimpin yang benar-benar concern pada kualitas. Kualitas transportasi di Indonesia bagaimana lebih baik, transportasi laut, transportasi darat misalnya. Karena transportasi ini merupakan orang nadi perekonomian gitu kan. Kemudian kualitas pelayanan dari perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, kualitas pelayanan ASN misalnya, kualitas pelayanan guru, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi perlu leader yang concern pada kualitas. Ada dua hal itu menurut sudut pandang saya, Mas. Ya menarik sekali nih, supaya tidak on off ya. Jadi kan kalau istilahnya Pak Utoro lupa ya kalau saya pakai istilah on off ini. Perlu orang lain lah ya, perlu kepemimpinan gitu, perlu orang lain yang mengingatkan. Jadi ini selaras banget ya, banyak orang dulu menasihati kalau untuk sukses itu perlu mentor, perlu coach gitu ya. Jadi ini salah satunya dengan cara manfaatnya adalah untuk mengingatkan kita untuk merefresh lagi gitu ya. Hal-hal seperti ini begitu. Ya, kalau berkaitan dengan kualitas ini kan dimulai dari diri sendiri ya Pak ya, gitu ya. Jadi
Ini kalau begitu dengan apa yang terjadi di bangsa ini sebenarnya ini akan sangat bermanfaat sekali ya. Tidak hanya menuntut orang Ya, lain gitu ya, tidak hanya menyalahkan orang lain, ya, tetapi berefleksi terhadap diri sendiri. Lalu kita juga, betul. nah kadangkala kan kalau sudah menganggap yang lain jelek ini, terus yang paling sulit ini adalah kepatuhan nih Pak. Kalau sudah yang Ya, menganggap yang lain tidak berkualitas gitu ya, lalu merasa perlu perbaikan, begitu kan kesulitannya hmm, kepatuhan nih Pak. Nah, bagaimana kemudian ini bisa apa ya? Tadi kan kembalinya ke diri sendiri nih Pak, supaya menjadi orang yang ya. patuh. Nah, kaitannya dengan kepatuhan ini Hmm. gimana ya Pak kira-kira? Ya, jadi pada saat tadi saya ditanya Mas Abed tentang apa sih hal-hal yang menjadi faktor dari apa namanya kualitas ini ada dua yaitu self awareness dan leadership ya. Hmm, Kenapa saya tidak menyebutkan undang-undang atau peraturan hmm, atau standar karena sebenarnya undang-undang peraturan standar ini kan hmm, alat dari leadership aja gitu. ya, Karena meskipun ada standar, ada peraturan, ada undang-undang, tetapi kalau leadershipnya tidak mendukung, tidak mengedepankan atau tidak mementingkan hal itu, maka peraturan itu ya hanya tinggal peraturan saja yang nggak pernah hmm, hidup gitu ya. ya, Jadi kepatuhan itu lagi-lagi memang menjadi tugas dari leader ya untuk selalu menggaungkan bahwa bahwa apa namanya kualitas itu tidak hanya penting bagi orang lain tapi penting juga bagi kita karena kredibilitas hmm, harga diri kayak gitu ya sebenarnya sangat besar hubungannya dengan kualitas. Kalau hmm, sekarang ini banyak orang yang terjebak terpeleset harga diri itu dihubungkan dengan identitas gitu ya. Eh, Semestinya yang paling baik harga diri itu dihubungkan dengan kualitas. Saya hmm, merasa harga diri saya jatuh kalau saya tidak memberikan pelayanan yang berkualitas. hmm, Saya merasa harga diri saya jatuh kalau saya tidak menghasilkan sebuah kreasi yang berkualitas hmm, dan ya, seterusnya gitu. Ini sesuatu yang paradigma baru yang perlu digaungkan oleh para leader gitu ya, bahwa harga diri ini bukan identitas menurut saya, tetapi bagaimana kita mendelivery sebuah kualitas gitu. Kalau hmm, kita tidak deliver kualitas, maka harga diri saya turun. Saya malu gitu ya. Saya malu kalau saya bekerja tidak sungguh-sungguh gitu. Saya malu kalau saya belajar tidak sungguh-sungguh gitu. Saya hmm, malu kalau saya tidak menunaikan tugas saya sesuai job description dengan amanah gitu. Saya hmm, malu gitu. Dan ini harga diri saya. Saya ingin memberikan kualitas yang terbaik kepada siapa saja yang memberikan amanah kepada saya atau kepada para pelanggan siapa saja yang menggunakan produk saya. hmm, ya, ya. Jadi kalau di bahasa sehari-hari itu kan ada barang, ada rupa itu ya Pak ya. Jadi ada kualitas, Ya, betul. ada apa, ada harga, ada rupa itu. Jadi ada kualitas, Ada harga, ada rupa. ya ada harganya gitu. Jadi kembalinya kepada Hmm, kualitas itu ya. Jadi harga tergantung dari ya, kualitas itu. hmm, Hmm. Oke, betul, betul. iya. Jadi menarik sekali nih, makin makin bertambah waktu ini semakin sering, semakin berkualitas juga ini apa yang disampaikan, semakin Ya, iya semakin dalam nih apa yang kita dan dan hmm, satu hal Mas Albert yang mungkin perlu kita perhatikan bersama bahwa kualitas ini kan sesuatu yang dinamis kan. hmm, Karena kualitas ini di samping ke dalam juga keluar, di hmm, samping untuk diri kita juga ke orang lain gitu. hmm, Dan ketika kita berbicara sesuatu ke orang lain, ini kan sesuatu sangat dinamis. hmm, Apa yang dibutuhkan oleh orang-orang, customer, perusahaan tempat kita bekerja setahun yang lalu, 5 tahun yang lalu dengan sekarang berbeda. hmm, Jadi mindset berkualitas itu juga membutuhkan mindset adaptif, mindset fleksibel, hmm, mindset resilience, mindset hmm, agile gitu ya. Jadi banyak mindset yang diperlukan sebenarnya untuk menjadi seorang yang berkualitas, untuk mendeliver sesuatu yang berkualitas. atau itu mungkin yang disebut istilah yang sering muncul growth mindset itu ya Pak ya mungkin ya. Iya, betul. Hmm, Growth mindset atau flexible hmm, mindset, adaptive mindset. hmm, Karena begini, ketika seseorang hanya statis gitu ya, dia mempertahankan kualitas memang, tetapi tidak growth mindset atau tidak adaptif gitu. hmm, Maka dia akan fokus kepada dirinya sendiri. Bagaimana saya memproduksi sesuai dengan standar yang saya pakai atau standar yang hmm, dipakai di tempat saya, ya, tanpa mendengar aspirasi dari orang lain, tanpa mendengar aspirasi ya, dari customer,
tanpa mendengar aspirasi dari rakyat, dari anggota organisasi kayak gitu, maka kualitas juga akan menurun nilainya ya. Karena kualitas ini kan salah satu faktornya adalah kepuasan atau pemenuhan kepuasan kebutuhan dari orang lain. Ya, 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 ya. Jadi selamat malam juga yang baru bergabung ya. Selamat datang juga. Ada Pak Daniel Alfrentino, Pak Wahyu, Pak ya, dan teman-teman ya, ada Bung Winner dan Bro Abednego ya. Jadi selamat datang, selamat bergabung, selamat mampir ya, selamat malam minggu juga. Jadi silahkan jika ada pertanyaan atau pernyataan ya, ya boleh tanggapan, boleh komentar ya. Jadi silahkan juga yang masih menonton, menyaksikan tayangan ini, silahkan sekali lagi juga kami mengundang untuk bergabung, berdiskusi, bercakap-cakap bersama di layar ini. Silahkan kalau ingin menyampaikan secara langsung selain bentuk komen, tapi juga bisa dalam bentuk verbal. Ya. Nah, gimana ya Pak menyadari supaya kita sadar kalau ternyata saya perlu dicek lagi nih Pak. Misalkan ada mobil nih, kalau ibarat mobil atau ibarat apa ya, ini kan mesin itu ada saatnya di benchmark ulang gitu. Jadi menyadari kalau kualitas kan berkaitan dengan benchmark nih Pak. Nah, gimana caranya? Wah, ini saya rasa perlu check up nih istilahnya gitu ya. Kalau fisik itu kan ada check up. Nah, ini supaya bisa men-check up kualitas diri gimana nih Pak? Gitu. Oke. Jadi sesuai dengan faktornya tadi, Mas, faktor kualitas adalah self-awareness dan leadership ya. Jadi yang pertama adalah self-awareness. Self-awareness ini kan ada dua. Yang pertama bisa kita peroleh dari refleksi gitu ya, refleksi diri atau muhasabah diri, atau mendapatkan feedback dari orang lain. Jadi saya bisa lebih menyadari dengan muhasabah diri, kita bertemu dengan Tuhan di dalam ibadah kita misalnya. Kemudian kita makin dekat dengan Tuhan, membaca ayat-ayat kitab suci, panduan yang diberikan Tuhan. Apakah saya sudah sesuai dengan panduan yang diberikan Tuhan? Apakah saya sudah sesuai dengan apa yang diharapkan Tuhan terhadap misi yang saya lakukan? Kemudian setelah itu saya mendengar feedback dari manusia yang saya layani. Karena misi saya adalah untuk para manusia gitu ya. Saya mendapatkan feedback. Dan dari situ kita bisa melihat keseimbangannya. Apakah saya telah melakukan misi saya dengan benar? Kemudian apakah saya mendapatkan feedback yang positif? Ini yang pertama dari sisi self-awareness. Kemudian yang kedua dari sisi self-leadership. Ini ada dua juga, ketika kita menjadi seorang leader, kita bisa melakukan hal yang sama. Saya melakukan refleksi diri sebagai leader, apakah buah dari leadership saya ini berkualitas. Kemudian yang kedua, saya meminta feedback dari tim, dari kolega, dari para pelanggan internal maupun eksternal, apa yang kami lakukan ini sudah berkualitas. Kemudian tentu saja dia juga meminta feedback dari pihak-pihak yang lain yang terkait kali ya, tergantung di mana dia menjalankan fungsi leadership-nya. Jadi intinya ada dua. Yang pertama adalah refleksi diri atau muhasabah diri, dan yang kedua adalah mencari feedback. Gitu, Mas. Oke. Jadi ini juga sekaligus sebagai sumber daya ya Pak ya, sebagai resources-nya ya, untuk bisa berkualitas itu memiliki kesadaran diri dan kepemimpinan tadi ya Pak, faktor kepemimpinan ini ya. Ya, betul sekali. Betul sekali. Dari Bu Pandan ada pertanyaan, ya, bagaimana caranya menularkan semangat berkualitas kepada teman-teman sejawat agar kompetensi bertambah nih? Pertanyaan yang bagus dan menarik sekali. Ya, gimana nih Pak? Ya. Oke, jadi cara yang paling mudah untuk menularkan semangat berkualitas ini adalah dengan menjadikan diri kita memiliki identitas yang berkualitas. Ketika kita melakukan hal-hal yang berkualitas, ketika kita berpikir hal yang berkualitas, ketika kita mendengarkan berkualitas, bergaul berkualitas,
dan orang akhirnya mengidentikan kita sebagai pribadi yang berkualitas, maka orang lain akan tertular dengan sendirinya. Karena orang yang berkualitas ini kan dia mendapatkan posisi terbaik dimanapun, Mas Albert. Dia mendapatkan posisi terbaik di mata Tuhan. Dia mendapatkan posisi terbaik di mata manusia. Dia juga bermanfaat bagi alam semesta. Jadi kalau alam semesta pun bisa berbicara, maka dia akan mendukung bahwa orang ini orang yang berkualitas gitu ya. Sehingga akhirnya orang-orang mengidentikan kita atau mengidentifikasi kita sebagai pribadi yang berkualitas. Dan ketika orang-orang melihat kita menjadi pribadi yang berkualitas dengan segala kebahagiaan, dengan segala prestasi, dengan segala pengakuannya, maka tentu orang lain akan mengikuti, akan meniru, akan meneladani apa yang kita lakukan. Sambil kalau kita kalau kita memiliki peluang atau kesempatan untuk menyampaikan sesuatu atau ditanya, kita menyampaikan hal-hal yang berkualitas, hal-hal yang membuat orang yang mendengarkan apa yang kita sampaikan ini menjadi pribadi-pribadi yang mementingkan kualitas atau menganggap kualitas ini sesuatu yang penting. Itu yang paling mudah tentu saja ya. Jadi ketika jadi yang terbaik itu dicari gitu ya Pak ya, jadi tempat rujukan gitu ya, jadi referensi begitu. Ya tentunya. Nah, tentunya. Ada dua pertanyaan nih Pak yang muncul kemudian, gimana Pak supaya ini kan kalau kita ingat dari prinsip di NLP itu kan bahwa intentionnya tuh semua orang baik gitu ya Pak ya, kalau nggak salah begitu ya. Iya, betul. Nah, tapi seringkali dimaknai perfeksionis itu nggak baik. Nah, ini kalau bagaimana supaya tidak terjebak pada perfeksionis kemudian ekstrimnya ini menghukum diri nih Pak gitu. Niatnya kan berkualitas nih Pak, tapi kan satu sisi jadi perfeksionis menghukum diri atau mungkin malah menghukum orang lain begitu kan. Jadi itu yang pertama Pak. Gitu. Mungkin itu dulu deh Pak. Oke, jadi perfeksionis ini awal yang bagus, Mas. Awal yang bagus, kita memulai sesuatu dengan perfeksionis, artinya kita punya intention untuk berkualitas. Cuman kan perfeksionis itu perlu diklarifikasi, perlu dicek gitu ya, perlu dikalibrasi gitu ya, dengan meminta feedback dari orang lain, gitu, dari customer kita gitu. Kalau misalnya saya pengen perfect dalam misalnya memberikan pelayanan kepada Mas Albert, tetapi saya hanya berpikir sendiri tanpa meminta feedback dari Mas Albert, maka perfeksionis tadi akan tetap perfeksionis. Perfeksionis itu bagus sebagai sebuah awal, tapi dia perlu berjalan menuju ke realis ya. Perfeksionis menjadi ke sesuatu yang realistis. Bagaimana caranya? Adalah dengan meminta feedback, meminta klarifikasi dari orang-orang yang terkait dengan apa yang kita lakukan. Jadi, nah ini menarik nih, berarti kalau berkaitan dengan feedback, ini perlunya kita ikut pelatihan coaching ya Pak ya, supaya bisa clarity, bisa cek banyak hal cek clarify explore ya. Iya benar. Nah, yang kedua gini Pak, ada nih juga yang orang merasa ngapain sih kalau yang gini aja udah cukup gitu Pak. Jadi diajak berkualitas, diajak di-upgrade itu ada yang itu masih nggak mau gitu ya, nggak mau dari comfort zone, mungkin apa istilahnya kalau causesnya itu masih belum menemukan nih Pak daya dorongnya gitu ya, jadi masih merasa ya gini aja cukup, ngapain mesti lebih baik gitu. Nah ini gimana Pak menghadapi mungkin diri sendiri atau orang lain nih gitu Pak? Manusia itu belajar dengan dua cara, Mas. Dia menghadapi masalah dulu, tantangan, hambatan dulu ya, kemudian dia mencari solusinya dan membangun kompetensi atau dia mempersiapkan diri untuk menjadi pribadi yang kompeten, pribadi yang siap menghadapi tantangan, hambatan apapun gitu ya, menjadi pribadi yang suka berkualitas. Nah, contoh yang paling mudah adalah kompetitor itu datangnya kadang-kadang tidak ngomong-ngomong, Mas. Kalau kita belajar dari banyak produk, banyak perusahaan gitu, kompetitor datangnya nggak ngomong-ngomong. Kemudian tantangan alam semesta ini juga datangnya tidak ngomong-ngomong gitu. Nah, kita baru saja kita masih belajar bagaimana kita hidup di tengah-tengah pandemi. Pandemi tidak pernah ngomong-ngomong. Kompetisi tidak pernah ngomong-ngomong. Bayangkan kalau kita hanya berpikir secukupnya, maka dengan mudah kita akan goyang ketika ada tantangan yang besar.
Ya. kita akan mungkin oleng dan Ya. akhirnya jatuh ketika ada kompetitor yang lebih berkualitas, sehingga mengejar diri yang semakin berkualitas, tidak hanya puas dengan apa yang dicapai saat ini adalah sebuah cara yang terbaik gitu ya. Karena tadi itu manusia belajar dengan dua cara, mempersiapkan diri atau mengantisipasi setelah permasalahan terjadi. Dua-duanya baik, tetapi pengorbanannya, kemudian apa istilahnya sumber daya yang dikeluarkan mungkin berbeda gitu ya. Kalau seandainya sebuah produk atau sebuah perusahaan misalnya selalu mempertahankan kualitas, selalu mendengar apa kata pelanggan, maka dia tidak akan ambil pusing dengan adanya kompetitor gitu. Tetapi ketika dia cuek pada pelanggan, dia cuek pada kualitas, ini menjadi sasaran empuk bagi kompetitor untuk masuk gitu ya, untuk melakukan disruption gitu, Mas. Iya, iya. Jadi ya mungkin dengan bahasa lain itu kan ya Pak ya, menghindari penderitaan dan mencari kenikmatan begitu ya Pak ya. Yang Betul, betul. atau nah kalau tapi ini juga saya pernah di situasi yang kemudian orang fokus kepada eh, apa ya, kemajuan, orang fokus pada kualitas, lalu pengennya berubah terus Pak, inovasi gitu, berubah terus. Nah, sementara kan mungkin ada hal yang tidak bisa berubah terus gitu Pak, maksudnya perlu ada waktu, perlu ada implementasi. Jadi baru wacana udah berubah lagi nih gitu, baru dipersiapkan, baru dirapatin udah ganti lagi. Nah, ini sebenarnya keseimbangannya bagaimana nih Pak gitu Pak? Ya, sebenarnya sederhana tadi antara muhasabah diri dengan feedback ya. Makanya di sila keempat itu ada musyawarah. Musyawarah itu apapun yang telah kita diskusikan dengan Tuhan, yang menurut kita baik buat manusia dan menurut kita sudah bagus kita kolaborasikan, tetap perlu kita musyawarahkan. Perlu tetap kita mencari feedback dari orang-orang. Bagaimana menurut kamu? Bagaimana menurut kamu? Bagaimana menurut customer? Ketika itu dilakukan dan tidak hanya fokus pada internal perubahan terus gitu ya, maka ya insya Allah akan seimbang. Kita tidak hanya berubah yang tidak ada tujuannya, kita berubah hanya satu tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dari sudut siapa, dari sudut pandang siapa, sudut pandang customer atau stakeholder, itu aja. Gitu. Oke. Nah, kalau tadi berkaitan dengan coach gitu ya, berkaitan dengan feedback itu kita perlu clarify, perlu ini explore. Kalau berarti dengan refleksi perlu keterampilan chunking up, chunking down itu ya Pak ya. Mungkin perlu. Ya betul. Chunking up, chunking down, refleksi. Apa yang telah baik, apa yang belum baik, kemudian bagaimana yang perlu saya lakukan supaya lebih baik. Kemudian kita melihat secara helikopter view, chunking up, kemudian melihat lebih detail apa yang bisa kita perbaiki. Itu adalah teknik-teknik muhasabah diri atau refleksi yang banyak kita pelajari di dunia coaching ya Mas. Oke. Ya, terima kasih dan selamat malam. Selamat datang juga yang baru bergabung. Ini Bu Fibra. Ya, dan teman-teman kawan-kawan yang lain yang sudi mampir, sudi berkenan untuk bergabung. Ya, selamat malam. Ya, sekali lagi boleh nyampaikan pernyataan atau pertanyaan, tanggapan, komentar, baik di kolom chat maupun bergabung di layar bersama-sama dengan kami. Iya. Wah, menarik sekali, perlu belajar banyak hal nih Pak. Jadi komunikasi, feedback, memberi feedback, menerima feedback, ya. Kemudian tadi refleksi sendiri, nggak sekedar apa ya istilah umumnya itu self talk gitu ya, bukan sekedar itu, tapi perlu keterampilan. Tadi ada helicopter view, begitu yang disampaikan tadi. Ya. Kalau dari kualitas ini sebenarnya ada, kalau kita nggak berkualitas sebenarnya kerugiannya sampai gimana sih Pak? Gitu. Ya, ketika kita tidak berkualitas, kerugian yang paling fatal adalah hilang kita Mas. Jadi karena kompetitor tadi datangnya nggak ngomong-ngomong, ya kan? Kompetitor ini kan tidak hanya kompetitor produk, kompetitor apa istilahnya, kompetitor jasa gitu ya, tetapi kompetitor misi gitu.
Kalau misalnya kita tidak meningkatkan kualitas, maka bisa jadi kita diganti gitu. Ya. Pelaksana misi itu diganti oleh Tuhan gitu. Ya. Wah ini dia nggak berkualitas, pelaksananya diganti aja gitu ya. Sama aja dengan pemimpin kan Mas, pemimpin yang tidak berkualitas gitu ya, maka otomatis apalagi di era apa ya, di era sekarang yang benar-benar demokratis gitu ya, benar-benar menjalankan sila keempat dari Pancasila kita, maka orang akan dengan mudah memilih atau tidak memilih kan Mas, apalagi pemilihannya langsung gitu. Jadi apa namanya, rakyat makin lama juga makin tahu bahwa pencitraan sudah tidak model lagi, apa hasilnya apakah bisa saya rasakan apa tidak gitu ya, kualitas kepemimpinan dari para pemimpin kita ini. Kalau misalnya tidak ya tunggu dulu, kalau nanti nyalon lagi nggak akan saya pilih gitu contohnya misalnya. Atau pemilihan pemimpin yang lain gitu, pemimpin di organisasi juga mungkin sama ya. Kalau orang tidak merasakan kualitas dari kepemimpinannya, ya dia akan hilang, dia akan dilupakan, dia akan kehilangan eksistensi. Dan ya ketika dia sudah kehilangan eksistensi, dia kehilangan sesuatu yang paling mendasar dalam kehidupannya gitu ya. Apalagi kalau orang-orang sudah mengecap bahwa dia adalah pribadi yang tidak berkualitas. Ini menjadi konsekuensi kedua yang sangat fatal gitu. Kemana-mana dia dianggap tidak berkualitas, orang tidak menerimanya. Bahkan bukan saja tidak bisa menerima, tetapi orang kuda-kuda Mas, membuat kuda-kuda menyiapkan segala benteng gitu ya, untuk menghindari, karena orang ini bahaya ini gitu ya. Bayangkan ya ketika kita seperti itu, diperlakukan seperti itu, betapa sedihnya gitu. Saya ke sana bukan membuat orang bahagia, tapi malah membuat orang harus menyiapkan segala sesuatu yang kalau kita nggak ada, dia nggak menyiapkan apa-apa gitu. Kemudian ya banyak lagi hal-hal yang lain tentu saja ya. Dua hal itu sudah cukup untuk menjadi alasan mengapa tidak berkualitas itu perlu kita hindari. Ya, ya. Jadi kemunduran itu bukan hanya berarti berjalan mundur, tetapi berjalan di tempat aja sudah kemunduran ya Pak, karena yang lain bergerak maju begitu ya. Yang itu yang pertama. Betul. Yang pertama, dan yang kedua, baik dan jelek di sisi ekstrim yang lebih ekstrim lagi, pilihannya bukan hanya sekedar baik dan buruk, tetapi membangun atau merusak gitu ya, memperbaiki atau merusak gitu. Jadi kenapa orang bisa benteng-benteng, membangun benteng atau kuda-kuda tadi kan karena ketakutannya bukan hanya sekedar kualitas buruk, tetapi apakah ini merusak atau membangun. Nah, berikutnya kalau tadi berkaitan dengan kepemimpinan, mungkin dalam bayangan visualnya kan lebih ke top down nih Pak. Kalau orang lain punya pengaruh, dengan mungkin bisa secara singkat orang lain punya pengaruh, bagaimana dengan lingkungan Pak, sejawat, kerabat gitu ya, maksudnya apakah itu bisa memengaruhi juga Pak, bukan hanya atasan bawahan, bukan hanya orang yang punya otoritas, punya otoritas dalam mengkoreksi, dalam akuntabilitas, tapi juga dengan sekitar ini, apakah lingkungan juga mempengaruhi Pak untuk kualitas ini, pertumbuhan orang bertumbuh dalam kualitas itu? Iya, sangat-sangat mempengaruhi. Jadi leadership tadi yang salah satu aspek yang kita lihat adalah ada orang yang berjiwa kepemimpinan gitu Mas. Karena leadership ini kan tidak hanya di dunia struktural, dunia formal gitu ya, tetapi juga di dunia informal. Tadi yang pertanyaan Mas Abed tadi berkaitan dengan lingkungan itu, apakah di lingkungan itu ada orang-orang yang punya jiwa kepemimpinan enggak? Kalau di lingkungannya tidak ada orang-orang yang punya jiwa kepemimpinan yang mementingkan kualitas atau mengedepankan kualitas, maka itu akan mempengaruhi kita juga gitu. Contohnya misalnya seorang siswa yang dia berada di lingkungan teman-temannya yang tidak punya jiwa leadership, kemudian akhirnya dia diprovokasi misalnya, udahlah nggak usah belajar, main game aja, prestasi buat apa gitu ya. Nanti kalau kerja juga untung-untungan, kalau bapak lu kaya ya kamu dapat kerjaan yang bagus, kalau kaya enggak. Nah, ketika ada provokasi seperti ini, ya otomatis akan terpengaruh gitu kan. Dan makanya tadi peran para leader itu penting. Kenapa? Karena banyak provokator-provokator yang dalam tanda kutip meracuni orang-orang gitu. Orang-orang untuk menjadi pribadi yang tidak berkualitas. Sehingga peran dari leader ini adalah mengingatkan lagi, mengonkan terus, menyadarkan mereka terus
bahwa berkualitas itu adalah sebuah gaya hidup gitu, sebuah lifestyle, sebuah meta program gitu yang perlu dimiliki oleh semua rakyat Indonesia gitu. Karena budaya kita seperti itu, para leluhur kita, para founding fathers kita seperti itu gitu. Jadi mereka adalah orang-orang yang sangat memperhatikan kualitas. Bayangkan Mas, Candi Borobudur itu Betul. kualitasnya keren banget gitu ya, Betul. presisinya, Betul. kemudian lingkarannya gitu. Kalau kita lihat dari atas tuh lingkarannya itu eksak banget Betul. gitu. Simetris. Artinya apa? Ya. Para leluhur kita itu simetris, dan detailnya juga bagus, luar biasa gitu ya. Mereka mengajarkan kepada kita bahwa kita adalah bangsa yang berkualitas gitu. Betul. Kalau kita lihat Mas, perahu-perahu pinisi Betul. yang dibuat oleh para leluhur kita, itu wow gitu ya. Kemudian kerajinan-kerajinan teman-teman kita yang di Papua gitu ya, mereka mengukir di kayu dan sebagainya, sangat presisi, sangat indah. Wow gitu ya. Kemudian lagu-lagu daerah, lagu-lagu tradisional yang diciptakan oleh teman-teman kita di Sabang sampai Merauke ini ya. Ini tidak hanya enak didengar gitu ya, tetapi ada filosofi-filosofi di dalamnya gitu, filosofi-filosofi yang positif gitu ya. Tidak seperti lagu-lagu sekarang yang malah berkebalikan dari itu gitu ya. Tidak ada nilai-nilai filosofinya gitu. Dan pertanyaan berikutnya kan, ketika sebuah lagu tidak ada nilai filosofinya, buat apa gitu kan? Karena hasil ciptaan itu kan ujung-ujungnya adalah bagaimana membuat kita berkualitas. Jadi memang kita ini adalah bangsa yang berkualitas. Ya, setuju saya. Kalau dengan bangsa ini sebetulnya nggak kurang contoh. Kalau menunjukkan bahwa dari sejarah bukti-buktinya masih ada gitu ya. Peninggalan-peninggalan sejarah bahwa bangsa ini itu sebenarnya bangsa yang besar, bangsa yang maju gitu ya, bangsa yang saya merasa nggak hanya selisih istilahnya ranking 1 dengan ranking 3 gitu, nggak jauh gitu. Maksudnya kita ini sebenarnya bangsa yang hebat gitu. Jauh banget Mas. Dengan di zamannya itu kita sudah yang luar biasa sekali gitu, yang menurut saya seperti itu. Tadi betul, kapal itu saya kaget waktu membaca sebuah artikel bahwa dibom atau dengan senjata yang Eropa punya aja nggak bisa tenggelam, nggak bisa rusak. Teknologi apa gitu loh. Kita ini kalau melihatkan, wah kita ini tertinggal, kita mindsetnya itu kan bangsa yang tertinggal, bangsa yang tidak menguasai teknologi. Nah, tapi zaman itu kok bisa hebat banget gitu ya, kalau kita identikan dengan sekarang ini. Teknologi itu dalam arti digital ya, padahal kan teknologi berarti yang lain gitu. Definisi teknologi kan nggak hanya digital gitu. Nah, betul. Kalau kemudian berarti dengan setelah mindsetnya diubah, mau nggak mau ke nilai keyakinan juga ya Pak, belief, value itu juga mesti. Karena dalam kaitan tadi, kalau ada kaitan dengan leadership informal, ya kalau tidak malah justru jadi kontradiksi ya, menurut bayangan saya sih. Karena ada nilai-nilai lain, misalkan takut nanti kalau dia tersinggung gimana, sungkan begitu ya, atau lebih menjaga harmonisasi, nggak mau konflik begitu. Akhirnya kan bukan kualitas nilai yang istilahnya diutamakan, lebih didahulukan tentang kualitas, tetapi ada hambatan-hambatan lain ketika kan ada punya keyakinan-keyakinan yang belum selaras. Jadi hal-hal ini juga perlu diselaraskan ya Pak, gitu ya kira-kira. Ya. Betul. Dan menularkan kualitas seperti pertanyaannya Bunda Pandan tadi kan tidak mesti harus dengan kata-kata, tapi bisa juga dengan pikiran, bisa juga dengan perbuatan, bisa juga dengan perasaan gitu ya. Kita bisa melakukannya dengan berbagai instrumen yang kita miliki, dan tidak mesti harus dengan kata-kata. Memberikan feedback itu kan tidak mesti menggunakan kata-kata gitu ya. Seorang ayah yang memberikan feedback kepada anaknya itu tidak mesti hanya dalam bentuk kata-kata gitu ya. Dalam bentuk pelukan, dalam bentuk senyum, dalam bentuk ciuman, dalam bentuk hadiah. Dan gitu termasuk ya. Bermacam-macam. Termasuk modeling ya Pak. Termasuk teladan. Ya. Termasuk modeling. Yes. Ya. Kadang-kadang kita terjebak bahwa menyadarkan orang lain itu hanya dengan kata-kata, dengan meme, apalagi yang keras gitu.
banyak orang yang berpikir bahwa semakin keras suaranya orang makin sadar gitu. Belum tentu gitu ya. Memang kalau orangnya jauh ya kita perlu teriak gitu, tapi orangnya dekat ngapain harus teriak gitu. Kemudian kalau kita bisa menyampaikan feedback dengan kata-kata yang lunak, yang halus, yang elegan, yang anggun, dan itu adalah sifat manusiawi manusia kan. Kenapa kita harus menggunakan kata-kata yang menyakiti, yang vulgar, yang menyakitkan lah gitu ya. Karena kita tidak perlu seperti itu gitu. Seperti yang mungkin pernah terjadi atau mungkin sekarang sedang terjadi di dunia maya ya. Kadang-kadang ketika kita memberikan komentar atau memprotes atau mengkritik, niatnya sebenarnya memberikan feedback gitu. Tetapi caranya malah justru menghasilkan masalah gitu. Bukan apa-apa karena keterampilan orang itu dalam mengaspirasikan atau mengekspresikan pikiran dan perasaannya belum cukup bagus gitu ya. Dia perlu belajar, perlu training tentang komunikasi. Ya, jadi tapi berarti juga apa ya, kemampuan kita untuk fleksibel dalam arti juga tidak menolak atau menafikan bahwa budaya itu juga bisa jadi mempengaruhi ya Pak. Maksudnya bisa jadi kita juga melihat bahwa hal itu bisa aja kan. Contoh tadi kalau kaitan feedback tadi ya, ada atau tadi berkaitan dengan parenting itu ada kalau dalam konteks pengajaran di sekolah itu ada yang masih merasa bahwa daerah ini kalau dengan model yang lembek ya guru nggak dianggap nih, harus memang modelnya harus yang keras gitu ya. Jadi frekuensinya beda frekuensi gitu, karena yang frekuensi yang mesti diterima tinggi gitu. Jadi memang mungkin ada hal yang perlu disesuaikan ya Pak. Ada hal yang dipengaruhi dari dan itu mungkin jadi nggak mudah gitu. Mungkin dengan akhirnya untuk memberi feedback harus dengan cara yang lain tadi ya, bukan hanya dari kata-kata. Kalau memang kata-kata itu berbeda, nanti harus dengan cara-cara yang lain gitu ya. Jadi yes. Ya banyak cara yang bisa kita lakukan, yang banyak kita kreasikan. Dulu waktu saya masih di kampung gitu ya, di kampung kan biasanya ngaji gitu ya, ngaji di pondok pesantren atau sama guru ngaji. Kemudian kadang-kadang kan kita ingin memberikan feedback kepada guru ngaji kita, cuman kan peraturan budaya norma yang berlaku tidak memungkinkan. Tetapi pada saat misalnya akhirus sana atau perayaan tahun baru, biasanya kan ada panggung gembira Mas, pentas gitu ya. Ada yang baca puisi, ada yang nyanyi apa-apa gitu. Lalu media itu dimanfaatkan. Kita nyanyi yang lucu-lucu gitu ya. Nyanyi yang lucu-lucu, tapi tujuannya untuk menyindir gitu ya, menyindir dengan bahasa yang lucu-lucu, sehingga akhirnya beliau-beliau menjadi menyadari oke. mereka menerima feedback tapi sambil tertawa gitu. Itu adalah menurut saya salah satu cara cerdas yang bisa kita lakukan untuk memberikan feedback. Dan itu luar biasanya hal yang kalau sekarang ini mungkin dengan banyak ilmu coach atau ilmu-ilmu yang lain, padahal budaya kita sangat sangat luhur sekali dan sudah dahulu gitu Pak. Entah mereka belajar dari mana begitu ya. Nah, saya dari lagu gitu kan ya, gundul-gundul pacul itu kan juga punya makna gitu ya. Lalu dari wayang orang, wayang kulit, lalu bahkan kalau hari ini bisa muncul seperti stand up komedi ya, itu sebetulnya juga bagian-bagian dari kritik sosial kalau kita melihat lebih luas ya, dalam cakupan yang lebih luas gitu. Betul. Lewat Iya betul. Lagu itu menjadi sebuah contoh budaya yang berkualitas gitu ya. Saya jadi ingat sebuah lagu yang diciptakan oleh saya lupa, tapi beliau termasuk Wali Songo ya. Jadi mungkin Mas Albert hafal lagunya. Lagunya judulnya adalah Turi Turi Putih. Turi Turi Putih di tantur nang kebon agung gitu ya. Itu sebenarnya kan ingin menjelaskan bahwa kita sebagai manusia itu suatu saat akan menjadi turi putih gitu ya. Turi putih itu menjadi mayat gitu kan. Mayat yang
ditantur nang kebon agung yang akan ditanam, dimakamkan gitu. Tapi dengan sebuah lagu yang membuat kita langsung reflektif kan Mas. Betul. Turi turi putih ditantur nang kebon agung, gitu kan? Ya. Eh, Beda dengan kalau misalnya ungkapannya begini, nanti kamu akan mati loh. Ya. Kalau kamu amalnya kurang, kamu nanti disiksa loh. Ya. Kemudian nanti kamu dimakamkan, nanti nggak cukup loh. Gitu ya. Orang kan jadi takut gitu. Eh, Mungkin tidak hanya takut, kemudian bahkan dia akan bilang begini, emang lu juga udah siap apa? Udah siap. Akhirnya bukan menerima feedback itu, malah akhirnya terjadi resistensi. Tapi beda ketika penyampaiannya dengan menggunakan lagu, dengan menggunakan puisi, dengan menggunakan hal-hal yang berkualitas dari sisi budaya gitu ya, dari sisi perasaan, kemudian dari sisi pikiran, dari sisi ucapan, dari sisi tindakan gitu, maka akan menjadi lebih elegan. Oke. Intinya adalah memang untuk memberikan feedback kepada orang lain supaya mereka berkualitas, juga tidak hanya asal gitu ya. Kadang-kadang orang berpikir begini, ya yang penting kan niatku bagus, saya cuma mengingatkan, masalah diterima atau tidak ya Terserah dia. terserah. Atau kedua, Nah, itu, atau kedua bilangnya yang penting kan isinya bagus, nggak penting dengan kemasan gitu. Iya, betul. Itu kan artinya kayak kita melempar kan, Mas. Kita melempar sesuatu yang bagus gitu. Barangnya bagus, tetapi menyampaikannya dengan dilempar, kena muka, bikin benjut lagi. Iya. Ya orang marah gitu ya, Mas. Iya. Berbeda ketika barangnya bagus, kemudian diberikan dengan bagus, misalnya ini Mas Abed, barangnya diterima, mohon berkenan untuk menerimanya, akan lain gitu, akan lain. Iya. Wow. Nah, kemudian juga ada ini juga Mas Albert, ketika dilempar gitu ya, ketika Mas Albert misalnya ngasih sesuatu ke saya dilempar, kemudian akhirnya apa? Saya juga melempar balik, melempar balik, akhirnya lempar-lemparan. Yang tadinya intentionnya, niatnya adalah memberikan feedback, ujung-ujungnya lempar-lemparan gitu. Hanya karena kita tidak memiliki cara yang baik untuk berkomunikasi. Iya, iya. Ya, jadi komunikasi bukan hanya satu arah, tapi dua arah atau respon yang didapat. Itu artinya komunikasi adalah termasuk bagi respon yang didapat. Dan ini berkaitan juga dengan tadi yang feedback, lalu juga self awareness gitu ya, kita bisa sadar diri gitu. Ya, luar biasa malam hari ini. Saya rasa akan menolong sekali menjadi orang yang berkualitas gitu ya, kesadaran diri. Bahkan tadi sudah disampaikan bukan hanya on off-nya, jadi juga sudah disampaikan gimana supaya bisa tetap on gitu ya, nggak on off gitu, nggak lupa. Kita perlu kepemimpinan, juga pengaruh dengan lingkungan gitu ya, bergaul dengan yang lain gitu. Ya, terima kasih Pak untuk malam hari ini. Mungkin ada hal lain yang perlu ditambahkan juga, Mas. Pak. Ya, terima kasih Mas Albert. Malam ini kita membahas tentang peradaban kualitas. Peradaban kualitas ini salah satu jawaban dari pertanyaan mengapa Pancasila itu penting sih. Bagi teman-teman milenial mungkin ada yang sering bertanya, kenapa sih kita perlu Pancasila? Kenapa sih kita perlu Garuda Pancasila? Kenapa kita perlu hal-hal filosofis bagi kehidupan berbangsa kita? Karena salah satunya adalah kita ini tujuannya adalah membangun peradaban. Kita ada di Indonesia ini ditugaskan Tuhan untuk hidup di Indonesia, bukan hanya untuk menikmati kehidupan di Indonesia dan mengejar cita-cita pribadi kita, tetapi kita punya misi untuk membangun peradaban. Peradaban ini mengapa penting? Karena apapun keberhasilan Anda, apapun kesuksesan Anda, seberapa tinggi pun yang Anda raih, seberapa kaya Anda, seberapa banyak rumah Anda, kalau Anda berada di lingkungan yang tidak beradab, maka tidak ada artinya. Semuanya akan kali nol sama dengan nol gitu ya. Sehingga kita perlu membangun peradaban. Siapa sih yang bertanggung jawab untuk membangun peradaban? Ya kita yang ada di peradaban itu. Kemudian hari ini kita membicarakan tentang peradaban kualitas, dan tujuannya adalah untuk semakin melihat bahwa Pancasila ini adalah sesuatu yang penting, bukan hanya slogan gitu ya. Ini adalah value dari bangsa kita.
menyadarkan kita bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang berkualitas, bahkan bangsa yang mungkin lebih berkualitas dari bangsa-bangsa yang lain. Kalau kita lihat zaman Majapahit dulu ada buku Pararaton, ada buku Negara Kertagama yang berhalaman-halaman, berpuluh-puluh halaman gitu ya, jumlahnya dalam bentuk lontar gitu. Kalau kita bandingkan di peradaban yang lain pada waktu yang sama, mereka hanya level 1 halaman, Mas. Betul. Mereka hanya level dalam bentuk piagam gitu ya, Betul. satu halaman. Kita sudah berhalaman-halaman gitu ya. Betul. Betapa kita ini bangsa yang suka berpikir berkualitas, memiliki kreasi yang berkualitas. Yeah. Borobudur tadi contohnya. Kita punya kemampuan berucap yang berkualitas gitu ya. Bayangkan Mas, di Indonesia mungkin hanya ada di Indonesia ya yang mensakralkan ucapan-ucapan gitu. Ucapan-ucapan itu ada maknanya. Bahkan kalau di Jawa itu tahun itu dikasih condol sengkolo gitu ya. Betul. Tahun itu ada maknanya gitu. Dan maknanya bukan tahun itu yang memiliki makna. Kita yang memberi makna itu. Betul. Artinya apa? Bangsa kita ini bangsa yang sangat neurosemantik, memberi makna. Tahun aja diberi nama gitu ya. Bahkan di keraton itu kerbau aja diberi nama gitu ya. Diberi nama Kiai Slamet gitu ya. Dan maknanya banyak gitu, dan itu adalah sebuah hal yang luar biasa. Kita juga memiliki perilaku yang berkualitas. Di keraton-keraton kita masih melihat bahwa ada lakun dodok gitu ya. Lakun dodok ini kan sebenarnya adalah contoh tindakan yang berkualitas. Itu tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi juga mementingkan orang lain. Ketika saya melangkah, saya tidak hanya gembelengan gitu ya, tetapi saya juga melihat orang lain, menghormati orang lain, menghormati situasi, menghormati peristiwa. Di beberapa tempat gitu ya, kita masih melihat orang yang menghormati tempat gitu. Misalnya ketika masuk menghormati tempat itu. Bukan berarti kita menyembah tempat itu, tetapi kita memberi makna yang dalam, memberi makna yang berkualitas, keberadaan kita di tempat itu, kebersyukuran kita berada di tempat itu. Dan luar biasa, dan semoga ini menjadi sebuah refleksi muhasabah bagi diri kita sendiri untuk tetap semangat dan percaya diri untuk terus membangun peradaban yang berkualitas di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, terima kasih banget nih Pak. Jadi kualitas bukan hanya soal produk, tapi kualitas itu mindset. Ya, dan mindset. Ya, jadi dibutuhkan sadar diri dan dibutuhkan kepemimpinan, self awareness dan leadership. Dan tadi selebihnya sudah ditambahkan oleh Pak Uttoro. Oke, terima kasih banget Pak. Ini malam hari ini terima kasih, bukan hanya saya rasa bukan hanya bangsa ini yang bersyukur mendapatkan pencerahan, tapi malam hari ini saya pun juga bersyukur nih Pak, kembali di on kan. Ini bukan tadi kalau ini sama-sama seperti dengan leadernya ini jadi lagi di on kan kembali malam hari ini. Terima kasih Pak untuk malam hari ini. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah mampir berkenan nongkrong bersama malam hari ini dan jangan lewatkan di episode-episode yang akan datang, dan silakan juga mengunjungi rekaman yang sebelumnya baik di YouTube channel Gelora Pancasila maupun di IG Gelora Rekaman IGTV. Terima kasih. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Ya, kasih Pak.